Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi dengan Gus Paris. Nih mau nanya-nanya nih Gus. Siap. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan tentang PBNU Gus. Ya, Nah, bagaimana pendapat panjenengan yang rencana Gus Yahya yang kelihatannya Gus ingin memimpin PBNU 2 periode? ya kalau saya lihat memang begitu. Nih, Gus Yahya kelihatannya menginginkan 2 periode ya. betul. Nah, kalau menurut saya Gus Yahya ini orang yang nggak introspeksi diri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bukan hanya saya sebetulnya. Hmm, Insya Allah banyak kiai-kiai juga menilai sama dengan saya. Gus Yahya itu sudah gagal total memimpin PBN. Gagal total menurut saya. Apa indikator kegagalannya Gus Yahya dalam memimpin PBNU? Gus Yahya tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan yang itu masih mengganjal di hati Nahdliyin Sampai sekarang. sampai sekarang. Pertanyaannya yang pertama adalah tentang konsensi tambang. Gampang. Nahdliyin ini bertanya-tanya Mas Andi, itu konsensi tambang kelanjutannya seperti apa? Ya, betul. Dan penyelesaiannya bagaimana? Betul, Lalu kenapa sampai menimbulkan konflik yang begitu tajam betul. di internal PBNU? Yang akhirnya kemudian dengan konflik ini memunculkan banyak faksi di PBNU. Yang imbasnya ini dirasakan sampai pada akar rumput. Dengan konflik ini, Nahdliyin ini dibuat bingung. Iya Pak. Dibuat bingung. Ya, Ya kan? Betul betul, kan? betul. Nah, itu. Bingung. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa di periode sekarang ini Oke. banyak sekali kader NU yang terjerat kasus korupsi? Kasus pertama, kader NU yang terjerat korupsi itu adalah orang yang diangkat oleh Gus Yahya sebagai bendara PBNU itu sendiri, atau yang kita kenal dengan Pak Mardhani Maming. Oh, gitu. Oke. Yang menjadi pertanyaan, ketika saya dan kawan-kawan ini mencoba untuk merasionalisasi tentang Mardhani Maming, dengan saya mengatakan kepada seluruh masyarakat Nahdliyin bahwa kasus tertangkapnya Mardhani Maming oleh KPK itu tidak ada kaitannya dengan PBNU. Di saat saya merasionalisasi seperti itu, Gus Yahya malah dalam konferensi persnya dia mengatakan kalau PBNU akan memberikan bantuan hukum kepada Mardhani Maming. Sehingga masyarakat Nahdliyin ini bertanya, katanya tidak ada kaitannya dengan PBNU, tapi kenapa PBNU malah mau memberikan bantuan hukum kepada Mardhani Maming? Ada apa ini? Bagaimana ini? Nah, karena begini, yang saya tahu, kasus dari Mardhani Maming itu adalah kasus gratifikasi tambang ketika dia menjadi bupati di satu daerah. Lalu kemudian PBNU ingin memberikan bantuan hukum. Ini kaitannya apa dengan PBNU? Sampai akhirnya kemudian muncul ada kabar tentang transfer dana 100 miliar kalau nggak salah ke rekening PBNU. Ini Nahdliyin bertanya-tanya, ada apa ini dan apa ini kaitannya? Nah, karena yang diharapkan oleh Nahdliyin ketika itu statementnya Gus Yahya bukan memberikan bantuan hukum kepada Mardhani Maming. Yang diharapkan oleh Nahdliyin ketika itu statementnya Gus Yahya menonaktifkan Mardhani Maming sebagai pengurus PBNU demi menghormati penegakan hukum di negara ini. Dan saya kira ketika Gus Yahya umpama memberikan statement seperti itu, Nahdliyin akan salut semua kepada Gus Yahya. Tapi Gus Yahya memberikan statementnya bukan malah menonaktifkan Maming demi menghormati penegakan hukum. Gus Yahya malah statementnya akan memberikan bantuan hukum kepada Mardhani Maming. Inilah yang akhirnya kemudian menimbulkan banyak pertanyaan Betul. di kalangan Nahdliyin.
Kemudian disusul dengan ditangkapnya adiknya beliau, Gus Yakut. Gus Yakut, Oh, nggih, yang nggih. notabene Nggih. sebagai Menteri Agama. Agama. Nggih, nggih. Laras. dengan para staf pribadinya. Oh, Ya kan, bukan Yakut aja kan? satu ini berarti Gus ya? Ya, yang staf pribadinya Yakut ini juga notabene banyak menjadi pengurus PBNU. Lah ini gimana Nggih, ini? nggih, nggih. Sementara yang diketahui oleh Nahdliyin, Nggih. Gus Yakut itu sebagai penopang finansial utama ketika suksesinya Gus Yahya di Muktamar kemarin Oh, di Lampung itu. Lampung, nggih. Iya. Ini bagaimana gitu. Nggih, nggih, betul. Sehingga akhirnya banyak muncul isu-isu di kalangan Nahdliyin yang itu sempat memberikan kekhawatiran kepada Nahdliyin. Nah, ini Gus Yahya belum bisa, bukan belum, malah menurut saya tidak bisa menjawab Tidak ini. bisa jawab. Iya. Dan ironisnya ketika Gus Yahya ini ditanyakan tentang konsensi tambang, dia malah marah. Dia malah gebrak meja dan marah dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Nah, keterkaitannya dengan ini, maka ada juga menurut saya nilai kurang daripada Gus Yahya, itu soal mentalitas. Betul. Sebagai seorang ketua PBNU harusnya apapun pertanyaannya dijawab. Jangan kemudian marah-marah seperti itu. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah tentang komunikasi intensnya Gus Yahya dengan beberapa aktivis Yahudi. Oh. Nah, ini juga Gus Yahya tidak bisa menjawab persoalan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang tidak bisa dijawab oleh Gus Yahya, maka saya menilai Gus Yahya sudah gagal total dalam memimpin PBNU. Saya pernah juga ditanya begini, Mas Andi, Nggih. tentang masalah cita-citanya Gus Yahya Betul. untuk melanjutkan perjuangan dari almarhum almarfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur ya. Betul, nggih. Nah, ini ditanya bagaimana menurut pendapatnya dengan apakah Gus Yahya ini sudah bisa Nggih. sebagaimana Gus Dur. Betul, nggih. Ya kata saya ya sangat jauh, sangat jauh sangat. Saya bilang Nggih, nggih. jauh, artinya jauh itu Gus Yahya sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Ya. Jadi jargonnya Gus Yahya menghidupkan kembali Gus Dur, Nggih. itu menurut saya itu hanya propaganda saja. Oh. Orang kan akan melihat bagaimana kenyataannya. Betul. Ya kan? Itu hanya propagandanya Gus Yahya aja. Kenyataan yang terjadi gagal total. Jangankan 0,0% niru Gus Dur. Kalau 0,0% masih ada angkanya. Betul. Ini sama sekali tidak ada. Karena intinya begini, menghidupkan Gus Dur yang dimaksudkan menurut saya adalah menghidupkan pemikirannya Gus Dur. Betul, betul. Menghidupkan pemikirannya Gus Dur. Nah, Gus Yahya sangat jauh dan sangat berbeda dengan yang namanya almarhum almarfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi menurut saya menghidupkan kembali Gus Dur itu hanya propaganda dari aja Gus ya. Gus Yahya. Betul, betul. Seperti itu. Ya, mungkin kelihatannya kan seperti beliau kan kayak Gus Dur kan sampai ke negara lain gitu, Gus. Beliau mengikuti mungkin. Ya, maksudnya mungkin begitu. Begitu. Maksudnya mungkin begitu. Tapi kan tidak sebagaimana almarhum ya. Tidak sebagaimana almarhum Kiai Abdurrahman Wahid. Betul, betul. Almarhum Kiai Abdurrahman Wahid itu kan orang yang sangat luar biasa. Betul. Nah, ketika Gus Yahya ingin meniru beliau, ya lucu aja menurut saya gitu loh. Maka hasilnya seperti ini ya saya sudah memperkirakan. Betul. Saya sudah menebak dari awal gitu bahwa wah, pasti hasilnya akan sangat gagal. Gagal ya, Gus. Terus pertanyaan kedua, Gus. Dengan berbagai konflik yang ada di PBNU, menurut panjenengan atau pandangan panjenengan, kriteria yang cocok sebagai calon ketua PBNU ke depannya seperti apa, Gus? Kalau melihat NU ke depan, Ya. pasca konflik ya, Betul. menurut saya kriteria ketua PBNU itu pertama adalah tokoh yang mampu membangun komunikasi. Yang pertama, Gus. Iya, membangun komunikasi baik itu komunikasi politik Hmm? atau komunikasi kemasyarakatan. Betul. Nah, ini juga yang saya anggap gagal di masanya Gus Yahya. Iya, iya. Ini juga yang saya anggap gagal di masanya Gus Yahya. Kenapa gagal? Gus Yahya tidak mampu membangun komunikasi politik. Itu yang pertama. Iya. Gus Yahya
tidak mampu membangun komunikasi politik. Ini terbukti dengan adanya Gus Yahya membangun front dengan salah satu partai politik, katakanlah PKB. Gus Yahya membangun front dengan PKB. Menurut saya, kalau PBNU di bawah naungan Gus Yahya itu ingin memberikan jarak yang sama kepada partai politik, ya berikan itu dengan adil. Kepada semua partai pun harus menaruh jarak yang sama. Betul. Tapi yang dilakukan Gus Yahya kan nggak begitu. Dengan yang lain ini menaruh jarak yang sama, tapi dengan PKB malah membangun front. Nah ini menurut saya gagal. Dalam berpolitik itu tidak seperti itu. Dalam membangun komunikasi politik itu tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, Gus Yahya juga gagal membangun komunikasi dengan masyarakat. Artinya gagal membangun komunikasi dengan Nahdliyin. Malah ada cerita lucu. Gimana? Iya. Dulu katanya, ketika zamannya almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai ketua PBNU, mau sowan beliau itu sangat mudah sekali. Iya, betul, sangat mudah sekali. Betul. Bahkan kalau yang saya lihat pada Kiai Abdurrahman Wahid, bukan hanya ketika beliau ini menjadi ketua PBNU, menjadi presiden pun orang sangat mudah bertemu dengan beliau. Betul, sangat mudah. Iya kan? Betul. Sangat mudah, tidak terikat dengan birokrasi yang macam-macam. Ya, betul. Nah, kemudian yang kedua di zamannya Kiai Haji Said Agil Siraj, semua mengatakan bahwa untuk bertemu dengan Kiai Said ini sangat mudah. Sangat mudah. Iya, ketika beliau ini berada di dalamnya, di rumahnya, atau di kantor PBNU, ya orang sudah langsung bertamu saja, langsung bisa ngobrol, langsung bisa bercakap-cakap dengan beliau, gitu. Itu sangat mudah sekali. Nah di hari ini katanya untuk ketemu dengan seorang ketua PBNU itu susah, ya luar biasa katanya. Datang ke PBNU itu birokrasinya harus meninggalkan KTP lah, ditanya tujuannya apalah, gitu. Maka ada satu kiai yang pernah ngobrol dengan saya. Menurut beliau bilang begini, katanya. NU di periodenya Gus Yahya ini orientasinya lebih kepada bisnis. Artinya bisnis itu materi. Kemudian birokrasi yang dipakai oleh NU di periodenya Gus Yahya ini sebagaimana birokrasinya perusahaan katanya. Sehingga kata beliau PBNU itu sekarang sudah bukan lagi disebut PBNU katanya, tapi PTNU katanya. Seperti itu. Nah, itu kriteria yang pertama menurut saya ya. Iya, orang tokoh yang mampu membangun komunikasi. Nah, saya tambahin lagi. Gus Yahya gagal membangun komunikasi di tingkatan masyarakat, artinya tingkatan masyarakat Nahdliyin. Ini indikatornya juga dengan banyaknya orang NU yang merasa tidak memiliki ketua PBNU di zamannya Gus Yahya. Saya kerap kali datang di beberapa daerah. Mohon maaf. Saya ini kan mengisi pengajian kan keliling di berbagai macam pelosok kan. Bahkan di semua provinsi yang ada di Indonesia. Nah, setiap kali saya ini ketemu dengan kader NU, ya beliau semuanya mengeluh dengan sikapnya Gus Yahya ini, sehingga mereka tidak merasa memiliki ketua PBNU. Itu. Kemudian, yang kedua, kriteria yang kedua adalah tokoh yang punya dimensi keilmuan yang luas. Ya, betul. Baik keilmuan agama atau dini ya. Jadi tokoh agama, tokoh yang mengerti tentang ilmu agama dan seorang akademisi. Dan seorang akademisi. Jadi kenapa ini saya katakan atau kenapa ini menjadi sebuah kriteria penting di dalam rangka membangun Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah yang profesional dan memiliki daya saing yang baik di Indonesia ini, maka dua dimensi keilmuan itu menurut saya sangat penting dimiliki oleh seorang ketua PBNU. Jadi tolak ukurnya itu ya Gus ya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah mentalitas. Mentalitas yang kuat. Kita kenal dulu di zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid, almarhum al-Maghfurlah. Bagaimana beliau ini seorang tokoh dengan mental yang sangat luar biasa. Betul. Ya kan? Ya, dihabisi oleh pemerintah Orde Baru. Betul. Beliau tetap survive. Betul. PBNU malah semakin besar. Betul. Kemudian di masanya Mbak Kiai Said Agil Siraj.
kita mengenal beliau juga adalah seorang tokoh yang memiliki mentalitas yang sangat-sangat luar biasa, Luar biasa. ya kan? Betul. Sangat luar biasa. Beliau hadir dimanapun, berada dimanapun, Betul. beliau ini selalu saja menjadi seorang yang ditokohkan oleh Betul. semua kalangan. Betul, betul. Nah, inilah jadi yang ketiga adalah mentalitas. Mentalitas. Ya, kalau dibahasakan atau kalau meminjam bahasanya masyarakat Nahdliyin di bawah, Betul. jangan marahan, Iya. jangan Jangan emosionalan, emosional. jangan arogan. Jangan arogan. Iya. Maka kalau menurut penilaiannya masyarakat Nahdliyin di bawah, Iya. kalau seorang ketua PBNU Iya. ditanya tentang satu hal saja sudah gebrak meja dan marah, itu sudah dipastikan mentalitasnya kurang baik. Gampang marah berarti. Iya, itu mentalitasnya kurang baik. Betul, betul. Iya kan? Iya, iya. Sebagai seorang ketua PBNU ya harus siap dikritik. Betul. Sebagai seorang ketua PBNU ya harus siap dinilai. Betul. Kan seperti itu. Betul, betul. Nah, jadi 3 kriteria itu menurut saya. 3 kriteria dasarnya itu. Iya. Untuk calonnya sendiri gimana? Nah, kalau melihat 3 kriteria ini, Betul. lalu siapa kemudian tokoh yang menurut saya ideal lah ya, atau gampangannya bisa dijadikan alternatif Betul. menjadi pilihan Nahdliyin? Ya banyak ya, banyak. Di tataran Syuriah atau Islam ada Mbak Yai Said Aghil. Oh, Mbak Yai Said. Mbak Yai Said Aghil Shiraz. Itu beliau orang yang luar biasa. Betul. Kemudian di tataran Tanziliyah ada Kiai Marzuki Mustamar, Ya, ya. Kiai Marzuki Mustamar, beliau seorang ahli agama. Betul. Beliau seorang yang menguasai ilmu diniyah. Betul. Dan beliau juga seorang akademisi. Akademisi juga. Betul. Betul ya? Betul. Nah, Betul. ya. Kemudian ada juga Gus Rozin. Gus Rozin, ya. Gus Rozin itu juga beliau juga seorang yang luar biasa. Luar biasa juga. Lalu kemudian banyak tokoh di kalangan mudanya, banyak. Ada Gus Rozin, ada juga Gus Yusuf Hudhori. Iya, betul. Yusuf Hudhori itu juga tokoh muda yang sangat luar biasa. Lah saya pernah ditanya juga begini. Nah, ya. Gimana Gus? Bagaimana Gus pendapat jenengan tentang Gus Muhaimin? Ya, betul itu yang saya tanyakan itu. Yang katanya digadang-gadang. Digadang, betul. Digadang-gadang oleh juga itu. beberapa orang layak untuk menjadi ketua umum PBNU. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya Gus ya. Ya nggak apa-apa. Lalu Gus Muhaimin itu kan kader NU juga. Oh iya, betul Gus. Iya kan? Ya. Siapapun kader NU itu berhak. Bener kan? Betul. Ya, apalagi ketika kita melihat bagaimana Gus Muhaimin Betul. dengan segudang pengalaman Iya. dalam memimpin sebuah organisasi. Menurut saya ya nggak apa-apa juga. Kenapa memang? Iya. Gus Muhaimin bahkan di sini nggak boleh dihalangi, siapapun nggak boleh menghalangi kader NU. Gus Muhaimin kader NU dengan memiliki segudang pengalamannya. Seperti itu Mas Andi. Terima kasih Gus atas waktunya. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya ngobrol bareng dengan Gus Paris. Demikian waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.